لا معاذ يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala Muhammadin an-nabiyil ummi wa azwajihi ummahatil mu'minin wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak Ibu dan saudara-saudara jamaah majelis taklim yang semoga Allah senantiasa merahmati, memberkahi, menjaga dan melindungi kita semua. Segala puji hanya milik Allah yang telah memuliakan bumi Syam, Palestina dan Suriah di beberapa ayat dari surat Al-Quran. Sebagian ahli tafsir menyebut Allah subhanahu wa ta'ala menyebut bumi Syam yang secara khusus Palestina dan Suriah merupakan biladul mubarakah wa biladul muqaddasah, bumi yang penuh dengan berkah, bumi yang penuh dengan kesucian. Jumlahnya ada 5 ayat, padahal misalnya disebut 1 ayat saja itu sudah bisa dijadikan sebagai hujah dan dasar bahwasanya Palestina, Suriah atau yang disebut dengan bumi Syam merupakan bumi yang diberkahi oleh Allah, yang setiap orang-orang beriman yang jujur imannya itu mestinya mempunyai kepedulian terhadap bumi Syam. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di dalam sabdanya menyebut bahwasanya menjadikan penduduk negeri Syam merupakan tolak ukur atau barometer dari kebaikan umat Islam secara global. Di dalam sabda beliau riwayat Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza fasada ahlus Syam fala khayra fikum." Jika penduduk negeri Syam itu rusak, fala khayra fikum, maka tidak ada kebaikan bagi kalian wahai umat Islam. Maka jika kita peduli dengan Masjidil Haram, peduli dengan Masjid Nabawi yang ada di Madinah, maka kepedulian kita terhadap Masjid Al-Aqsa juga harus berbanding lurus dengan kepedulian kita dengan Masjidil Haram dan juga Masjid Nabawi yang ada di Madinah. Karena 3 masjid itu merupakan 3 masjid yang istimewa, yang mempunyai nilai keberkahan yang juga luar biasa. Sampai-sampai dalam riwayat Ibnu Hibban itu disebutkan, sholatun fil Masjidil Haram afdhalu min mi'ati alfi sholatin fima siwah illa Masjidil Aqsa. Bahwasanya sholat 1 rakaat di Masjidil Haram itu lebih baik daripada sholat 100.000 rakaat di masjid-masjid yang lain kecuali sholat di Masjid Al-Aqsa. Sehingga sebagian para ulama menyebut jika sholat di Masjidil Haram itu 1 rakaatnya lebih baik daripada sholat 100.000 rakaat, maka itu juga pahalanya sebanding dengan sholat di Masjid Al-Aqsa. Bahkan ada yang menyebut bisa jadi lebih. Kenapa?
karena Masjid Al-Aqsa itu merupakan akhir Isra-nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan awal Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isra dari Masjidil Haram berakhir di Masjid Al-Aqsa. Kemudian Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal Masjidil Aqsa ila Sidratil Muntaha, permulaan Mi'raj Rasulullah itu dari Masjid Al-Aqsa, yang itu kemudian menjadi mukjizat Nabi yang paling besar setelah Al-Quran. Dan melalui Isra Mi'raj pula Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada Rasulnya dan umatnya untuk kewajiban sholat sehari semalam sebanyak awalnya 50 kali, kemudian menjadi 5 kali. Termasuk juga pernah menjadi kiblat pertama umat Islam, yang di pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan saat kita mengambil tema kenapa kita membela Palestina, karena pernah menjadi kiblat pertama umat Islam. Dr. Raghib As-Sirjani di dalam kitabnya yang berjudul Filistin lan tudhi'a, Palestina tidak akan lenyap, Palestina tidak akan sirna, itu menyebutkan Rasulullah dan para sahabat itu sholat menghadap ke Masjid Al-Aqsa itu selama kurun waktu 14 tahun lamanya. Dan itu juga menjadi alasan kenapa kita mesti membela Palestina. Selanjutnya Bapak Ibu, agar kita fokus pada kajian kitab Al-Iman, malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Iman dan kita sampai pada judul Sholahiyatus Syari'ati likulli zamanin wa makanin, yang kemudian kita terjemahkan syariat Islam itu relevan sesuai pada setiap tempat dan waktu atau zaman. Yang sebenarnya ini adalah pertemuan yang ke-27 kalau saya hitung berdasarkan PowerPoint yang kita bikin itu. Dan ini merupakan bagian ke-7, Al-Mabhatsus Sabi' min syahadati anna Muhammadar Rasulullah, pembahasan ke-7 sebagai penguat persaksian bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Salah satu di antara penguat bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah adalah syariat Islamiyah yang beliau bawa itu selalu relevan, selalu sesuai dengan tempat dan waktu. Yang di antara maknanya ketika syariat itu dipahami, syariat Islamiyah itu dipahami, syariat Islamiyah itu diamalkan di tempat manapun dan kapanpun selalu akan menimbulkan maslahat dan manfaat, ya, maslahat dan manfaat bagi nafas peradaban manusia. Yang di situ di dalamnya ada perintah-perintah, yang di dalamnya juga ada larangan-larangan, baik yang muaranya hablum minallah, hubungan hamba dengan Allah, maupun hablum minan nas, hubungan hamba dengan manusia, ya, itu selalu relevan. Sholahiyah, sholeh likulli makanin wa zamanin, di setiap tempat dan zaman. Ada satu pertanyaan mendasar, kenapa syariat Islamiyah yang kemudian disempurnakan pada zaman Rasulullah SAW, yang dengan diutusnya beliau sebagai penutup para nabi dan para rasul, itu akan selalu relevan, selalu sesuai dengan perkembangan peradaban manusia. Padahal itu adalah sebuah syariat yang juga diturunkan sejak manusia pertama, yakni Nabi Adam alaihissalam, kemudian disempurnakan pada zaman Rasulullah SAW. Maka pertanyaan itu bisa dijawab karena yang bikin dunia ini Allah. Allah tahu persis zahir maupun batin sejak dunia ini diciptakan sampai dunia ini berakhir. Sejauh mana pemikiran manusia, perkembangan manusia, nalar manusia, teknologi manusia, kebudayaan manusia, garis finishnya juga Allah mengetahui.
Sehingga ketika Allah menurunkan syariat Islamiyah, itu akan selalu sesuai dengan perkembangan dari peradaban manusia. Apalagi Allah itu pencipta yang maha mengetahui masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Allah juga maha mengetahui onderdil tubuh manusia, yang dibutuhkan manusia itu apa untuk kemudian manusia itu menjadi baik ketika mengatur urusan pribadinya, urusan keluarganya, urusan berbangsa, bahkan bernegara. Allah maha mengetahui, ya. Maka aturan Allah, syariat Allah itulah yang sesuai dengan fitrah manusia, yang sesuai dengan perkembangan zaman maupun tempat. Itu hebatnya asy-syariah al-islamiyah. Beda dengan aturan-aturan manusia, Bapak Ibu. Hukum-hukum produk-produk manusia itu nilai kebaikan dan kebenarannya seringkali sifatnya itu adalah nisbi dan relatif plus temporer, ya. Jadi aturan dan produk-produk manusia itu nilai kebaikan dan kebenarannya serta kemaslahatanya itu sangat relatif, ya. Mungkin setahun aturan ini baik, 2 tahun aturan ini baik, 3 tahun aturan ini baik, tapi belum tentu untuk 4 tahun mendatang, ya, 5 tahun mendatang, 6 tahun mendatang, apalagi 10 tahun mendatang, itu kemudian tetap sesuai dengan perkembangan manusia. Nah, ini aturan-aturan manusia, produk-produk manusia. Maka di antara prinsip iman itu menuntut kita bahwasannya ayat-ayat Al-Quran sebagai ayat-ayat suci, hukum-hukum suci itu harus berdiri di atas seluruh hukum konstitusi manapun yang diciptakan oleh manusia. Artinya hukum-hukum buatan manusia itu kalau ingin baik, ingin benar, itu harus disesuaikan dengan hukum-hukum Allah. Itu tanda iman yang sejati. Itu perwujudan dari tauhid dan ittiba kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita akan urai dari mulai awal. Kenapa sholahiyatus syariah likulli zamanin wa makanin? Kenapa syariat Islam itu relevan di setiap tempat dan zaman? Kita awali dari yang paling dasar. Ta'rifus syariatil islamiyah. Definisi syariat Islam. Ada 2 makna, lughatan dan istilahiyan, ya. Secara bahasa, makna secara bahasa dan makna secara istilah atau syar'an. Syariah makna secara bahasa itu bermuara pada 2. 1, mauridul ma'i alladzi yuqsadu lisyurbi. Asy-syariah itu mengandung makna mata air yang dituju untuk diminum. Kenapa syariat itu adalah mata air atau air? Itu erat kaitannya air yang diturunkan oleh Allah dari langit ke bumi, ataupun air yang kemudian bersumber dari bumi, yang itu juga atas kehendak Allah untuk mensucikan badan manusia dari hadas kecil maupun hadas besar. Dan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan syariatnya itu untuk mensucikan jiwa-jiwa manusia, pikiran-pikiran manusia, ruh-ruh manusia dari berbagai macam kecenderungan-kecenderungan yang kotor. Jika syariat itu bermakna mata air yang dituju untuk diminum, yang di situ juga diantaranya air yang digunakan untuk mensucikan badan, maka sesungguhnya hukum-hukum Allah yang diturunkan oleh Allah kepada hambanya ini untuk mensucikan pikiran manusia, untuk mensucikan jiwa manusia, untuk mensucikan roh manusia dari kecenderungan yang tercela dan sesuatu yang kotor. Asy-syariah menurut lughah, menurut arti bahasa,
Asy-syari'ah bimakna at-thariqah al-mustaqimah, yakni jalan yang lurus. Dan itulah Islam, ya, yang selalu kita mohonkan di setiap kita sholat. Di setiap kita sholat itu kita selalu berdoa, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Asy-syari'ah bimana at-thariqah al-mustaqimah, ya, siratal mustaqim, ya. Siapa jalan yang lurus itu? Bagaimana hakikat jalan yang lurus itu? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat atas mereka. Yang untuk siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, itu ditafsirkan oleh Allah sendiri di dalam Quran surat An-Nisa ayat 69, ya. Orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah itu 4 golongan, ya. 1, nabiyin, para nabi. 2, siddiqin, orang-orang yang benar. 3, syuhada, orang-orang yang mati syahid. 4, as-solihin, orang-orang yang soleh. Nabiyin berarti jalan seluruh para nabi, ya. Kemudian as-siddiqin, setelah Nabi Muhammad, manusia yang terbaik itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Pelopor siddiqin adalah Abu Bakar As-Siddiq. Asyuhada, orang-orang yang mati syahid, pemimpinnya orang-orang yang mati syahid adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian as-solihin, orang-orang yang soleh itu adalah para sahabat. Inilah yang selalu kita mohonkan kepada Allah, supaya kita itu diberi kekuatan, dibimbing oleh Allah untuk meniti jejak jalannya para nabi, jalannya para siddiqin, jalannya para syuhada, jalannya para sholihin. Karena asy-syari'ah al-islamiyah at-thariqah al-mustaqimah, jalan yang lurus. Sehingga siapapun yang mengikuti jejaknya 4 dari kelompok manusia yang diberi nikmat oleh Allah ini, dia pasti akan selamat di dunia maupun di akhirat. Istilahian syariah al-islamiyah menurut arti istilah majmu'atul ahkami allati awhahallahu ila rasul min rusulihi liya'mala biha al-ibad hatta yanju fid dunya wal akhirah. Syariat Islamiyah itu apa sih? Nah, ini perlu kita pahami betul Bapak Ibu. Biasanya orang ketika mendiskusikan syariat Islamiyah, membahas tentang syariat Islamiyah, mendengar syariat Islamiyah itu disebut, itu biasanya kemudian ada ketakutan-ketakutan begitu ya. Mesti orientasinya itu yang zina dirajam atau dicambuk, yang mencuri dipotong tangan. Seakan-akan syariat Islam itu hanya itu, padahal itu bagian dari syariat Islamiyah. Maka ini harus kita pahami, ya. Jangan nih, kok menengahi ini, wedi ta sampean. Ya, jadi ini harus kita pahami. Soalnya, mohon maaf, ya, orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang murtad, orang-orang Islam yang kena virus sekulerisme itu biasanya, bukan biasanya, tabiat aslinya itu kemudian membenci syariat Islam. Maka ketika kita itu membicarakan tentang syariat Islam ini, memahami tentang syariat Islam ini, mengamalkan syariat Islam, memperjuangkan syariat Islam, itu juga bisa dijadikan satu takaran iman kita. Kita terhadap syariat Islam itu sesungguhnya bagaimana? Kalau kita itu kemudian senang, ya, mencintai, dan kita juga senang serta mencintai orang-orang yang memperjuangkan syariat Islamiyah, itu salah satu tanda yang baik bahwa iman kita sedang sehat. Tapi kalau kita misalnya membenci syariat Islam, memusuhi syariat Islam, cenderung kemudian menghalang-halangi terhadap orang-orang yang mengamalkan syariat Islam,
sedangkan orang yang melakukan itu, membenci dan memusuhi syariat Islam itu, dia mengaku Islam, itu sesungguhnya imannya ada yang salah. Karena ini bisa dijadikan satu takaran dan tolak ukur, ya. Kenapa? Karena syariat Islam itu majmu'atul ahkam, kumpulan hukum-hukum, allati yang auhahallahu, yang diwahyukan oleh Allah ila rasulin, kepada seorang rasul, min rusulihi, dari rasul-rasulnya, liya'mala biha, untuk liya'mala bihal ibad, untuk diamalkan oleh para hamba, hatta, sehingga yanju, selamat, fit dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Saya kunci keselamatan hidup ini justru berpegang teguh kepada syariat Islam. Kunci kecelakaan hidup, kunci kerusakan hidup, ketika kemudian justru membenci, memusuhi, dan tidak mengamalkan syariat Islam. Ini menjadi salah satu apa itu namanya parameter atau ukuran dalam kehidupan manusia. Aqsamus syariah, pembagian syariat atau macam-macam syariat secara global atau garis besar ada 3, Bapak Ibu. 1, ahkamu i'tiqodiyah, hukum-hukum keyakinan, ya. Itu muaranya adalah arkanul iman, ya, rukun iman yang berdasarkan Quran, berdasarkan hadis, berdasarkan ijma' para ulama. Rukun iman ya ada 6 itu, ya. Iman kepada Allah, amantu billahi wa malaikatihi, malaikat Allah, amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi, kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, kemudian iman kepada hari akhir, kemudian iman kepada takdir. Rukun iman yang 6. Kalau rukun iman yang 6 dengan kategori iman kepada Allah, iman kepada kitab Allah, kepada rasulnya Allah, kepada malaikatnya Allah, kepada hari akhir, kepada takdir Allah yang baik maupun yang buruk, itu tandanya satu tanda penting, ini termasuk ahlus sunnah wal jamaah. MUI itu untuk mendefinisikan aliran sesat itu yang paling mudah, ketika rukun Islam dan rukun iman itu berbeda dengan apa itu yang dianut dan dipahami oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau rukun imannya beda dengan Ahlussunnah wal Jamaah, maka ini aliran sesat. Kalau rukun Islamnya beda dengan yang dianut oleh Ahlussunnah wal Jamaah, maka ini aliran sesat. Apa itu? Untuk nengeri dan mendeteksi aliran sesat itu aslinya mudahnya seperti itu, ya. Kenapa kita menyebut Syiah sesat, Ahmadiyah sesat? Karena memang rukun imannya dan rukun Islamnya beda dengan kita, ya. Beda yang dianut oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Syariat Islamiyah itu bagian yang pertama, hukum-hukum keyakinan, keimanan, 6 rukun iman. Yang kedua, ahkamu tahdzibiyah, hukum-hukum kaitannya akhlak dan adab, ya. Kemudian nanti kita dikenalkan di situ bagaimana akhlak dan adab kepada Allah, akhlak dan adab kepada Rasulullah, akhlak dan adab kepada Al-Quran, akhlak dan adab kepada orang tua, akhlak dan adab kepada sesama muslim. Ini juga bagian penting dari syariah, ya. Sementara ini nuwun sewu, kadang ada satu kelompok ngaji yang kemudian ketika satu kelompok ngaji ini beda dengan satu kelompok ngaji yang lain itu, selain kelompoknya itu, ketika kelompok yang lain itu papasan memberi salam itu kemudian mengos, gak gelem jawab salam, dianggap kelompok ngaji yang lain itu ahli bid'ah, sesat,
manhajnya cacat. Kalau terus mikir ngene iku ngaji apa model ngono iku. Kita itu kalau merasa ngaji sunnah, ngaji hadis, ya, maka akhlak dan adabnya sesama muslim juga harus dijaga dong. Oh ngaji sunnah, ngaku ngaji sunnah kok membenci muslim yang lain hanya karena beda guru, beda ustadz, beda tempat ngaji. Itu yang di ngajeni apa itu? Ya. Ada orang yang kemudian ngaku ngaji sunnah sama orang tuanya nggak baikan. Itu ngaji apa itu? Ya. Padahal orang tuanya ini punya hak yang sangat besar terhadap dirinya. Coba kita lihat Quran surat Al-Isra ayat 23 itu. Perintah berbuat baik kepada kedua orang tua itu setelah perintah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya besar banget kewajiban anak untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya dan besar banget hak orang tua atas anak. Sehingga kalau ngaku ngaji sunnah, ngaku ngaji syariah dengan orang tuanya harus baik dong. Meskipun mungkin orang tuanya pemahamannya tidak sama dengan dirinya, itu tidak kemudian memutus kemudian tidak berbuat baik kepada orang tuanya. Itu secara syariat Islamiyah salah hal seperti itu. Ini ahkam tahdzibiyah, ya. Kemudian ada ahkam amaliyah. Untuk ahkam amaliyah, hukum-hukum yang kaitannya amal perbuatan hamba itu ada dimensi muamalah dan ada dimensi ibadah, ya. Ini ibadah itu seperti ya sholat, puasa, haji, umroh. Ini ahkam amaliyah yang ini bagian dari syariat Islamiyah yang dimensinya itu ibadah. Atau mungkin istilah lain ibadah-ibadah yang muaranya itu hablum minallah, hubungan hamba kepada Allah secara langsung, hubungan vertikal hamba kepada Allah. Lah, untuk yang muamalah ini, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ada kaitannya dengan hukum-hukum yang berkaitan tentang al-usroh. Al-usroh ini keluarga. Itu juga diatur cukup detail di dalam Islam. Bagaimana kriteria jodoh yang baik, calon suami yang baik, calon istri yang baik, bagaimana peran orang tuanya untuk kemudian apa itu namanya mencarikan secara aktif untuk jodoh anaknya gitu. Orang tua kaitannya jodoh untuk anak ya, itu aslinya tidak boleh jadi penonton dan supporter loh, tapi juga harus aktif Bapak Ibu mencarikan jodoh yang terbaik untuk anaknya. Itu juga diatur oleh syariat Islamiyah ya. Bagaimana tentang syarat-syarat pernikahan, syarat sahnya nikah, ini juga syariah ya. Apa kemudian yang membolehkan orang itu mencerai istrinya atau istri melakukan fasakh, yakni menggugat cerai suaminya, ini bagian dari syariah ya. Kemudian ada yang berkaitan dengan maliyah, harta ya. Nanti bagaimana adab-adab kaitannya perdagangan ya, jual beli ya, hukum-hukum jual beli yang diperbolehkan oleh syariat, yang dilarang oleh syariat, ini juga kaitannya syariat. Al-qanunud dauli, hukum-hukum negara, pemerintahan, ini di dalam Islam juga detail Bapak Ibu ya. Bagaimana sih calon pemimpin yang kemudian wajib kita dukung ya, itu kriterianya itu bagaimana, itu ada di dalam syariat Islam kita. Jangan kemudian menganggap yang namanya memilih pemimpin urusan dunia, ini urusan syariah, ini urusan akidah yang nanti tanggung jawabnya dunia dan akhirat ya. Detail itu masalah urusan pemimpin itu ya, calon pemimpin yang bagaimana yang mestinya kita dukung, dan apa konsekuensinya ketika kita milih pemimpin tapi salah
itu masya Allah, naudzubillah min dzalik. Milih pemimpin yang kemudian salah, itu dosa-dosa pemimpin juga ditanggung oleh yang memilihnya. Ini tidak hanya urusan dunia, tapi juga urusan akhirat, ya. Termasuk juga waktu silmi wal harbi, ya. Bagaimana prinsip-prinsip perdamaian, prinsip-prinsip perang itu diatur sedemikian rupa di dalam Islam, sehingga nanti kita kenal ada yang disebut dengan adabul jihad, adab-adab jihad, yang ini tidak dimiliki oleh di luar Islam. Jihad di dalam Islam itu masya Allah Bapak Ibu, sebuah syariat yang sangat mulia dan suci. Ada larangan untuk kemudian merusak tempat ibadahnya selain Islam. Ada larangan untuk membunuh wanita, larangan untuk membunuh anak-anak, larangan untuk membunuh orang tua. Ini ada pada jihad di dalam Islam, ya. Kecuali wanita, anak, orang tua itu terdetek langsung membantu musuh dalam peperangan itu secara langsung, itu akhirnya boleh untuk dibunuh. Tapi kalau tidak, dilarang wanita itu dibunuh, dilarang anak-anak itu dibunuh. Tidak seperti Yahudi laknatullah alaihi majma'in itu, kan ngawur itu. Yang terjadi di Palestina ini kalau kita perhatikan, untuk kaitannya Yahudi ini bukan peperangan Bapak Ibu, ini genosida. Genosida ini. Bayangkan rakyat Palestina, data rilisan terakhir ini yang mati, insya Allah mati syahid karena dibom Yahudi itu jumlahnya 12.000 lebih. Kebanyakan anak-anak, kebanyakan wanita, kebanyakan orang-orang tua, sehingga ada yang mengatakan setiap 10 menit ada anak Palestina yang meninggal dunia. Bom rudal yang dijatuhkan di Palestina durasi waktu 1 bulan itu kurang lebih 6.000 ton. Itu sama dengan bom yang pernah dijatuhkan ketika di Afghanistan selama kurun waktu 1 tahun. Ini genosida. Maksudnya perang itu kan tentara melawan tentara. Hamas itu bagus sekali Bapak Ibu. Jenengan jangan sampai keliru menilai Hamas, ya. Ada orang Islam nuduh Hamas Syiah, nuduh Hamas radikal, nuduh Hamas fenomenalis. Wah, hati-hati itu. Itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentara Hamas ini pilihan loh Bapak Ibu. Rata-rata tentara Hamas itu hafal Quran itu umur 10 sampai 11 tahun itu hafal 30 juz. Umur 16-17 tahun itu rata-rata menguasai qiraah sab'ah atau qiraah al-asyrah. Nggak main-main itu tentara Hamas itu. Kalau belum hafal Quran 30 juz, nggak bisa masuk ke tentara Hamas itu. Seperti saya panjenengan ini gak bisa mlebu Hamas. Tertolak. Kam juz'an hafidta minal Quran? Hafidtu khamsata ajza. Ruh anda idhab. Berapa kamu apal Al-Quran? Berapa juz? 5 juz. Pergi. Pemana cuma juz'an wakidah 1 juz. Juz 30 pisan. Durung apal kabeh. Tambah gak masuk kriteria belas. Kenapa Hamas itu rata-rata apa itu kepalanya itu ditutup? Masya Allah, ini untuk menjaga keikhlasan. Kadang-kadang dengan sampingnya saja, tidak kenal itu Bapak Ibu. Itu komandannya atau sama-sama temannya, namanya Abdullah atau namanya Abdurrahman atau namanya Suwito. Suwito gak ada sih di situ, ya. Itu ya, ini ya, gak ada Mas namanya Suwito, tidak ada, ya. Ini kadang tidak kenal, ditutup itu kepalanya untuk menjaga keikhlasan. Dan mereka paham betul tentang fikih jihad, nggak ngawur mereka. Saya kalau ada video Hamas menyiksa anak-anak atau kemudian menyiksa wanita, itu pasti palsu video itu. Nggak mungkin. Hamas itu rata-rata paham fikul jihad, ya. Dan itu bagian dari syariat, ya. Al-imamah tentang masalah pemimpin, ya. Wa taqlidul wizara, dan juga tentang masalah apa itu namanya menteri-menteri, wal imara wa wilayatul qadha, dan juga tentang masalah hakim.
Ini bagian dari syariat juga. Termasuk hukum hudud, hukum kisos, hukum ta'azir. Ini juga bagian dari syariat. Hukum-hukum had, ya, yang mencuri dipotong tangannya kalau sampai nisab mencurinya, yang zina kalau belum pernah menikah dicambuk 100 kali, diasingkan selama 1 tahun, kemudian kalau sudah pernah menikah dihukum rajam, yang homo itu kemudian dibunuh. Ini juga bagian dari syariat, hukum-hukum Islam. Lah Islam atau Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya itu memerintahkan kita untuk kemudian hidup dalam naungan syariat Islam sebagai perwujudan, sebagai Islam kafah, ya. Islam kafah aqidatan wa syariatan, akidah dan juga syariat. Nah, secara mudahnya ini Bapak Ibu, cakupan syariah Islam 3 dimensi. Sebagian bisa dilaksanakan individu, sebagian besar lainnya harus dilaksanakan oleh negara. Ya. Jenengan misalnya menjumpai orang yang melakukan homo atau liwat atau seperti kaum LGBT, ya. Itu kan ada hadis begini, idza wajadtum qaumal lut al-fa'il wal maf'ul faqtulu. Jika kamu menjumpai orang yang homo, ya, seperti kaumnya Nabi Lut, pelaku maupun yang disodomi itu bunuhlah, ya. Jenengan langsung membunuh orang itu, langsung sampai pateni dhewe, jeriat begitu. Secara syariat tidak begitu disalahkan, tapi jenengan akan ditangkap polisi dan dimasukkan ke dalam penjara kalau di Indonesia ini, ya. Kenapa? Karena sistemnya belum ditegakkan. Kalau di negara kita melaksanakan secara sempurna itu, nanti yang lebih sempurnanya itu nanti itu yang melakukan itu amir dan seseorang yang ditugasi oleh amir, yang disebut dengan ulil amri atau amirul mukminin. Ulil amri itu siapa? Pemimpin Islam yang menegakkan hukum Islam atau syariat Islam. Jenengan lihat ini, di antara dimensi syariat ini, sistem ekonomi, sistem pergaulan, sistem pendidikan, muamalah, politik luar negeri, sistem pemerintahan, ini kan yang jelas tidak bisa dilaksanakan secara sempurna kecuali adanya pemerintahan yang menegakkan syariat Islam. Nah, seperti itu. Termasuk juga hudud, jinayat, ukubat, takzir. Ini juga demikian dilaksanakan oleh negara, ya. Adapun kaitannya sholat, adab-adab berpakaian, nah, ini secara individu kita juga bisa melaksanakannya. Maka ini ada apa itu namanya, cakupan syariat yang harus dipahami secara holistik, secara sempurna, sehingga kemudian kita nanti akan menjumpai terwujudnya maqasidus syariatil islamiyah. Maksud diturunkannya syariat Islam itu, ini kalau ditegakkan secara sempurna, ini nanti 5 perkara ini akan terjaga. 5 perkara ini akan terjaga. Yang pertama, hifdzuddin, yakni menjaga eksistensi agama, sehingga agama itu betul-betul dimuliakan. Sementara ini ya, banyak orang yang menistai Islam, memusuhi Islam. Bahkan di antara agama yang paling besar permusuhannya untuk saat ini, itu Islam yang paling dimusuhi, dikepung dan dimusuhi sengaja untuk kemudian inginnya dihancurkan. Demi Allah, seandainya Islam itu bukan agama wahyu, itu sudah punah dan lenyap dari muka bumi ini. Tapi Islam itu agama wahyu yang eksistensinya itu dijamin oleh Allah akan tetap ada di muka bumi ini sampai pada masa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sedahsyat apapun dari sebuah peradaban dunia ini memusuhi Islam, yang kemudian bersatu untuk melenyapkan Islam, demi Allah tidak akan bisa. Islam itu ditakdirkan Allah pasti menang.
huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Ini diantara jaminan eksistensi Islam. Pun juga kita juga tidak boleh menghina agama yang lain. Agama yang lain tanpa kita hina, tanpa kita salah-salahkan, tanpa kita jelek-jelekkan, itu aslinya juga sudah hina, sudah salah. Itu. Jadi kan bisa cek konsep-konsep ketuhanan, konsep-konsep syariah yang dimiliki oleh agama yang lain. Rata-rata belum final. Saya tidak jelek-jelekkan agama yang lain, ya. Tapi kita bicara fakta, ya. Yang kedua, hifdzul mal, terjaganya harta, ya. Sehingga ada larangan untuk mencuri, korupsi, culas, curang, agar harta itu didapat oleh manusia antarodin, dari manusia secara sukarela dan saling ridho, ya. Hifdzul irdi, menjaga kehormatan, sehingga dilarang membuli, dilarang untuk kemudian memfitnah, dilarang untuk mengadu domba, dilarang untuk menuduh tanpa adanya bukti. Itu agar apa? Kehormatannya manusia itu terjaga, ya. Dan ini juga diadopsi loh aslinya oleh apa itu namanya lembaga HAM internasional, yang kemudian mengakui hukum-hukum Islam ini itu sangat detail dan rinci. Mereka tidak punya aturan-aturan detail, tidak boleh bully barang itu, tidak ada sebelumnya dalam produk-produk hukum mereka. Yang ada itu ternyata ada di dalam syariat Islam, ya. Hifdzul akli, menjaga akal, sehingga dilarang untuk apa? Dilarang untuk minum-minuman keras. Karena minuman keras baik zat padat maupun zat cair itu merusak akal, ya. Termasuk dalam fatwa Muhammadiyah, tarjih Muhammadiyah, kenapa kok Muhammadiyah sampai kemudian mentarjihkan dan secara jelas mengharamkan rokok, ya. Karena rokok ini juga muaranya merusak akal, ya. Apalagi perusahaan-perusahaan rokok, banyak keuntungannya itu, kebanyakan, ya, itu juga diberikan kepada perusahaan-perusahaan Yahudi yang kemudian dijadikan untuk membeli peluru atau rudal dan ditembakkan untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Nah, ternyata yang mengkayakan pabrik-pabrik rokok itu ya umat Islam kebanyakan, yang masih rokok-rokok itu, Pak, ya. Sehingga mudah-mudahan dengan pengajian ini jenengan berhenti rokok. Nek jenengan tasik ngerokok. Kalau mboten nuduh satu persatu jenengan loh, Pak, ya. Karena rokok ini menurut tarjih Muhammadiyah dan juga Rabito Alam Islami, ini Dewan Fatwa Arab Saudi jelas hukumnya haram, ya, jelas hukumnya haram. Banyak itu dalilnya. Kemudian juga hifdzun nafsi, menjaga jiwa, sehingga kemudian tidak gampang untuk membunuh. Soalnya di dalam Islam ada kisos, utang nyawa balas nyawa, utang pati balas pati, utang darah balas darah. Ben wongku gak gampang mateni wong. Kon mateni wong, hukum asalnya kamu juga harus mati. Nek keluarganya menuntut untuk mati, kecuali keluarganya memaafkan, nanti membayar diat atau denda. Terakhir Bapak Ibu, ya, ini alaqoh, hubungan antara akidah dan syariah. La yumkinul faslu, ya, la yumkinul faslu bainal aqidah was syariah. Fal muslimu la yaktamilu imanuhu illa idza wafaqa i'tiqaduhu amaluhu bi ahkami asy-syariah, ya. Orang mukmin itu imannya tidak sempurna kecuali adanya kesesuaian dan juga keterkaitan antara keyakinan, akidah, keimanan dengan syariat. Kenapa? Karena akidah itu asasus syariah, dasarnya syariah. Sedangkan syariah samratul akidah, sedangkan syariah itu buah daripada akidah. Jadi ini apa itu namanya, ada keterkaitan yang sangat erat antara akidah dengan syariah.
iman yang sempurna ketika kemudian melaksanakan kedua-duanya, ya akidah ya syariah. Di antara dasar yang paling gampang adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 208. Yang surat Al-Baqarah 208 ini awalnya itu berkaitan dengan Abdullah bin Salam dan teman-temannya. Dia itu dari kalangan Yahudi yang baru saja masuk Islam, namun masih mengagungkan hari Sabtu, dan ia minta izin kepada Rasulullah untuk mengamalkan Taurat di malam hari. Kemudian turun ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Masuk Islam secara keseluruhan, karena sesungguhnya Islam itu ya aqidatan wa syariatan, ya akidah ya syariah. Kemudian ini Quran surat An-Nisa ayat 59 sampai 62, ini yang menjadi dasar penting Bapak Ibu. Kelurusan iman, kebenaran iman itu adalah kecintaan terhadap syariat. Mau mempelajari syariat Islamia, mau memahaminya, mau mengamalkannya, mau mendakwakannya, mau memperjuangkannya, dan mencintai orang-orang yang kemudian mengamalkan syariat Islam, itu tanda lurusnya iman. Tapi mereka-mereka yang membenci syariat, menghalang-halangi syariat, itu bahaya. Itu rata-rata tanda kemunafikan, tanda kefasikan, tanda riddah atau kemurtatan, yang itu menunjukkan imannya itu sedang rusak. Maka dari sinilah kita kemudian memahami betapa pentingnya syariat Islam dalam kehidupan orang-orang beriman, karena sesungguhnya Allah dan Rasulnya itu memerintahkan kepada kita umat Islam ini untuk hidup di bawah naungan syariah al-Islamiyah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.